Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami yang bernama Jalur Rizky Ramadhani, saya sendiri, Vito Putra Herianto, Yediza Priantara Laya akan mempresentasikan pengaplikasian pengolahan sinyal digital menggunakan radar. Nah, apa itu radar? Radio Detecting and Ranging Radar merupakan salah satu alat yang menerapkan sistem komunikasi di dalamnya. Radar berfungsi untuk mendeteksi benda-benda yang jaraknya jauh dari jangkauan pandangan manusia. Radar bekerja dengan menerapkan prinsip pemantulan gelombang elektromagnetik. Tidak hanya mendeteksi jarak benda, radar juga mampu mendeteksi kecepatan dan arah benda tersebut bergerak, bahkan bentuk dari benda yang terdeteksi. Sejarah radar. Pada tahun 1924, Watson pindah kerja ke Research Station Radio di Slough. Pada tahun 1927, organisasi ini bergabung dengan Laboratorium Nasional Fisika dan Watson diangkat menjadi pengawasnya. Pada tahun 1933, Watson menjadi inspektur Departemen Radio baru di Laboratorium Nasional Fisika di Teddington. Watson dibantu dengan asistennya yang bernama Arnold membuat laporan yang berjudul The Deteksi dengan Metode Radio dan disampaikan kepada Komite Survei Ilmiah Pertahanan Udara yang diketuai oleh Sir Henry Tizard. Pada 26 Februari 1935, sidang berlangsung dengan menggunakan gelombang pendek pemancar radio BBCS di Daventry. Pada 1 September 1936, Watson menjadi inspektur di bawah Kementerian Air. Pada tahun 1939, Watson telah berhasil menghasilkan desain dan instalasi deteksi pesawat, serta memasang rantai stasiun di radar sepanjang timur dan selatan pantai Inggris saat perang terjadi. Sistem tersebut diberi nama rantai rumah dan rantai rumah bawah, yang memberikan informasi terbaru yang dapat membantu Royal Air Force. Nah, prinsip radar. Prinsip elektronik yang dioperasikan radar sangat mirip dengan prinsip refleksi gelombang suara. Jika Anda berteriak ke arah objek pemantulan suara, seperti ngarai atau gua yang berbatu, Anda akan mendengar gema. Jika Anda tahu kecepatan suara di udara, Anda kemudian dapat memperkirakan jarak dan arah umum objek. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah gema untuk kembali dapat dikonversikan secara kasar ke jarak jauh jika kecepatan suara diketahui. Radar menggunakan pulsa energi elektromagnetik dengan cara yang sama. Energi frekuensi radio RF ditransmisikan ke dan dipantulkan dari objek pemantulan. Sebagian kecil energi tercermin kembali ke radar. Energi yang kembali ini disebut echo, sama seperti dalam terminologi suara. Radar set menggunakan gema untuk menentukan arah dan jarak objek pemantulan. Nah, untuk komponen desain, 1. Pemancar. Pemancar radar menghasilkan pulsa daya RF daya berdurasi pendek yang berada di luar angkasa oleh antena. 2. Duplexer. Duplexer secara bergantian mengaktifkan antena antara pemancar dan penerima, sehingga hanya satu antena yang perlu digunakan. Peralihan ini diperlukan karena pulsa daya tinggi pemancar akan menghancurkan receiver jika energi diizinkan masuk ke receiver. 3. Penerima. Receiver memperkuat dan mendemodulasi sinyal RF yang diterima. Penerima menyediakan sinyal video pada output. 4. Antena radar. Antena mentransfer energi pemancar ke sinyal di ruang angkasa dengan distribusi dan efisiensi yang dibutuhkan. Proses ini diterapkan secara identik pada penerimaan. Yang kelima, indikator. Indikator tersebut harus menunjukkan kepada pemantau sebuah gambaran grafis yang kontinu dan mudah dipahami tentang posisi radar relatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengaplikasian radar. 1. INDRA, International Research Center for Telecommunication and Radar Indonesia, disingkat IRCTRI, memiliki teknologi radar yang sepenuhnya berlaku untuk aplikasi radar pengintai udara, laut, dan pesisir jarak pendek sampai sedang. Teknologi ini berbasis pada teknik Frequency Modulated Continuous Wave atau disingkat FMCW. Dan yang kedua, radar gun. Radar kecepatan disebut juga sebagai pistol radar atau speed gun ataupun laser gun, adalah alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor dengan prinsip Doppler. Merupakan perangkat yang digunakan dalam penegakan hukum dan penelitian masalah lalu lintas.
Ketiga, perakiraan cuaca. Radar cuaca mendeteksi asap. Kedua, weather radar merupakan jenis radar cuaca yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai. Ketiga, wind profiler merupakan jenis radar cuaca yang berguna untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang suara atau sodar. Yang keempat, Militer Airborne Early Warning atau disingkat EAW merupakan sebuah sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan keberadaan pesawat terbang lain. Sistem radar ini biasanya dimanfaatkan untuk pertahanan dan penyerangan udara dalam dunia militer. Yang kedua, radar pemandu peluru kendali biasanya digunakan oleh sejumlah pesawat tempur untuk mencapai sasaran atau target penembakan. Salah satu pesawat yang menggunakan jenis radar ini adalah pesawat tempur Amerika Serikat F-14. Dengan memasang radar ini pada peluru kendali udara atau disingkat AIM-54 Phoenix, maka peluru kendali yang ditembakkan ke udara itu air-to-air missile diharapkan dapat mencapai sasaran dengan tepat. Dan yang kelima, dalam bidang pelayaran, radar digunakan untuk mengatur jalur perjalanan kapal agar setiap kapal dapat berjalan dan berlalu lalang di jalurnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan, sekalipun dalam cuaca yang kurang baik, misalnya cuaca berkabut. Yang keenam, dalam bidang penerbangan penggunaan radar terlihat jelas pada pemakaian Air Traffic Control atau disingkat ATC. Air Traffic Control merupakan suatu kendali dalam pengaturan lalu lintas udara. Tugasnya adalah untuk mengatur lalu lalang serta kelancaran lalu lintas udara bagi setiap pesawat terbang yang akan lepas landas atau take off, terbang di udara, maupun yang akan mendarat atau landing. ATC juga berfungsi untuk memberikan layanan bantuan informasi bagi pilot tentang cuaca, situasi, dan kondisi bandara yang dituju. Radar mempunyai kelebihan dalam komunikasi. Radar yang sangat kuat dapat membantu pilot untuk melihat cuaca, layaknya pesawat terbang, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, radar altimeter. Sebuah altimeter radar, altimeter elektronik, altimeter refleksi, altimeter radio atau radio altimeter kisaran rendah atau LRAA atau hanya RA merupakan sebuah alat ukur ketinggian di atas medan, saat ini di bawah pesawat atau ruang angkasa. Yang kedelapan, radar astronomi. Radar astronomi adalah teknik mengamati benda-benda astronomi terdekat dengan merefleksikan objek target microwave dan menganalisis refleksi dan menganalisis refleksi. Penelitian ini telah dilakukan selama 6 dekade. Radar astronomi berbeda dari astronomi radio. Di kedua adalah pengamatan pasif dan mantan satu aktif. Sistem radar telah digunakan untuk berbagai studi tata surya. Transmisi radar baik dapat berbentuk pulsa atau kontinu. Dan yang kesembilan, LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR atau Light Detection and Ranging adalah sebuah teknologi sensor jarak jauh yang menggunakan properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek dari target yang dituju. Metode untuk menentukan jarak satu objek adalah dengan menggunakan pulsa laser. Seperti teknologi radar yang menggunakan gelombang radio, jarak menuju objek ditentukan dengan mengukur selang waktu antara transmisi pulsa dan deteksi sinyal yang dipancarkan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Halo, sekarang kami akan mempresentasikan simulasi yang kami buat, yaitu RCS atau Radar Cross Section, di mana suatu kemampuan suatu target dalam memantulkan kembali radar sinyal ke arah source dari radar transmitter, di mana RCS memiliki satuan square meter karena RCS menunjukkan signature dari suatu target.
khususnya pesawat tempur, karena dapat dikatakan bahwa RCS menunjukkan pula projected area dari sebuah metal sphere yang akan memancarkan sejumlah power yang diradiasikan ke arah suatu target. Di sini kami akan mensimulasikan di mana RCS hamburan balik yang dinormalisasikan untuk lingkungan yang melakukan dengan sempurna. Ini merupakan coding yang dari simulasi yang kita buat. Kita running saja. Nah, di sini muncul tadi merupakan suatu yang ingin kita simulasikan. Lalu yang kedua merupakan yang ingin kita simulasikan, yaitu RCS backscattered yang dinormalisasi untuk bola melakukan sempurna menggunakan skala semilog. Di sini pada grafik kita tunjukkan, yaitu ini grafik yang kita buat. Lalu yang ketiga merupakan grafik di mana RCS hamburan balik untuk plat dasar persegi panjang. Ini merupakan RCS hamburan balik untuk plat dasar persegi panjang. Lalu yang keempat merupakan RCS hamburan balik untuk silinder dengan plat datar. Di sini kita simulasikan. Nah, ini hasil dari RCS hamburan balik untuk silinder dengan plat datar. Lalu yang terakhir yaitu kerapatan kemungkinan untuk target swirling. Di sini kita akan simulasikan. Kita run. Nah, ini hasil dari grafik di mana kerapatan kemungkinan untuk target swirling. Sekian dari simulasi dan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.